رسول الله أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan jemaah subuh Masjid An-Nur yang insyaallah dirahmat bermanfaat buat kita tentunya di komplek Pamulang Raya ini. Mungkin sangat jarang di komplek-komplek lain bisa sekuyup ya, rukun, kemudian kesempatan untuk saling mengingatkan kita, untuk mengingatkan pada diri sendiri, kami saya pribadi dan mungkin kalau ada baiknya untuk kita sama-sama kita simak dan tentunya mungkin bisa bermanfaat buat kita dalam hidup ini. Untuk kali ini saya ambil topik menjadi pribadi yang bermanfaat buat orang lain. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi sama-sama tahu bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Ini hadis riwayat Ahmad. Manusia terbaik tentunya manusia yang menjadikan hidupnya memang cerminan pribadi dan karakter dari yang harus kita muliakan sebagai seorang muslim. Saya seorang muslim diperintahkan Allah untuk menjadi membuat hidupnya itu semaksimal mungkin bermanfaat sesama. Tentu kita tahu manusia yang paling banyak memberikan manfaat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, menjaga kehormatan dan tidak saling menumpahkan darah atau mencaci maki dan lain sebagainya. Sebenarnya menjadikan hidup kita ini bermanfaat dengan memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian kalian berbuat baik untuk dirinya sendiri. Ini Quran surat Al-Isra ayat 7. Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan dunia ini, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang dalam kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan bermanfaat bagi sesama. Yang pertama tentunya orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, bisa mengamalkan membaca Al-Quran selalu, tapi mengajarkan walaupun mungkin dengan sedikit yang dia tahu ajarkannya. Tentunya ini suatu hal yang menjadi pekerjaan yang mulia bagi para ustaz, guru ya, dan tentu juga dapat ceramah dari Ustaz Hamdani dan kita saling mengingatkan yang biasa bersahabat mempelajari Al-Quran lebih tahu untuk bisa memberikan kepada kita semuanya. Yang kedua tentunya orang yang baik akhlak ini. Tentu kita tahu bahwa Rasulullah diutus ke dunia ini untuk memberkahi akhlak. Jadi yang utama bagaimana kita ini akan terlihat di dalam setiap sendi kehidupan kita. Di rumah kita akan berusaha sama-sama untuk bisa, karena akhlak yang baik itulah, hati yang bersih itulah yang akan mengatakan kita menghadap Rabb kita. Yang ketiga, orang yang paling diharapkan kebaikannya dan orang lain pun merasa aman dari kejelekan. Ini kita atau di dalam keluarga, di dalam keluarga ya, dalam masyarakat, dalam kelompok, komunitas, dalam kantor, itu memberikan kenyamanan buat sesama. Kalau data kita datang, jangan sampai ada kita datang orang pergi.
karena tidak suka kedatangan. Mungkin bisa karena sikapnya, mungkin juga karena kata-katanya yang kurang baik atau suka menyinggung dan sebagainya, dan bisa memberikan manfaat sebaiknya. Kalau kita ini di dalam satu kelompok dalam lingkungan masyarakat tanpa dan sebagainya, kita akan memberikan manfaat. Bisa dengan tadi nyaman, manfaat, dan tentunya bisa mendorong untuk kegiatan-kegiatan positif seperti yang saat ini dilakukan di Masjid Anwar ini. Luar biasa. Ini seperti hadis yang diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa dan tidak baik. Yang keempat adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, ini utama. Rasulullah bersabda, khairukum li ahlihi. Sebaliknya kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian, sholat, nah ibadah ini tentu akan selalu menjaga dan baik kepada keluarga. Yang kelima adalah orang yang fakih atau paham tentang masalah syariat Islam. Tentunya ini iyyakum fil islami idza bahu. Maka sebaik-baik orang di antara kalian di masa jahiliyah adalah yang paling dalam Islamnya apabila mereka memahami ajaran Islam. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kita akan memuliakan para guru kita. Saya ingat dulu waktu saya kecil itu di kampung saya itu di Pemalang, Desa Moga itu di kaki Gunung Selamat itu. Di sana itu tidak ada dulu kalau sekolah umum itu nggak ada. Kecil itu SD itu 9, tapi yang wajib adalah sekolah madrasah. Kemudian di sana setelah selesai SMP, saya disuruh pergi ke biasa Pak Ustaz juga ada juga mungkin ke pesantren. Jadi di sana kalau lulus sekolah atau sudah dewasa gitu masih harus ke pesantren. Jadi kiai ya kalau kiai. Cuman saya mungkin agak nakal. Saya bilang, saya tahu bapak saya waktu itu masih kecil, saya bilang tuh yang ada di pondok itu kok biasa aja nggak jadi kiai. Waktu itu bilang itu. Jadi banyak pemuda-pemuda di kampung saya itu kalau kuatnya gitu juga ya. Jadi saya ingin jadi ini sekolah umum di SPG, jadi guru SD. Kalau saya bilang jangan mau katanya, jangan mau, saya udah jadi korban dan jadi korban. Jadi punya cita-cita tapi nggak bisa karena anak cewek nurut sekali sama bapaknya. Saya pada malam hari itu saya pergi, jadi jam 10 malam saya keluar rumah di Pemalang itu mau ke Pemalang itu ada 40 kilo. Masih kampung. Saya naik bus malam dengan sepupu ke Jogja, hanya bawa bekas sepupu. Tapi di Jogja memang ada om saya yang sedang kuliah tidak hanya di Pondok Pesantren Al Munawwir, dan sambil kuliah juga di IAIN waktu itu. Dia motivasi saya ke sana. Itu yang membuat merubah saya seperti ini. Jadi kemarin saya ke tempat mantan Menteri PU Pak Jokowi Maruf. Ini orang yang salah jurusan. Jadi juga harus jadi kiai, kok jadi orang PU. Jadi saya jadi lagi. Jadi ke Jogja saya ke Pondok Pesantren itu alun-alun. Saya ke Pondok. Bapak saya kehilangan itu. Saya bilang, aduh wali bersenang bapak saya. Itulah saya jadi sekolah jadi saya tinggal di Al Munawwir. Sekolahnya di SMA Muhammadiyah saat itu. Karena SMA 1 nggak diterima waktu itu tambah itu. Jadi saya kira seperti ini, mohon maaf. Tentunya tadi menjadi orang yang paham tentang Islam itu sebenarnya saya paling tahu saja. Kalau boleh saya feedback kembali, saya dulu kecil saya akan nurutin orang tua, jadi kiai saja daripada jadi insinyur. Yang keenam, orang yang gemar memberikan makanan kepada orang lain
dan mengucapkan salam atau menjawab salam. Ternyata ini juga sudah terbiasa di lingkungan Pamulang ini saling memberikan baik untuk sesama, untuk kita bersama-sama maupun untuk orang yang membutuhkan. Kemudian kita terbiasa mengucapkan salam. Insya Allah kehidupan kita ini sudah sejalan untuk menjadi orang-orang yang baik dan bermanfaat dengan salaman. Yang ketujuh, orang yang senang. Ini ada ini kita katakan lagi, yang mendapatkan shock itu orang yang sebagian orang. Ya, khiyarukum mana tiba fil sholat. Jadi yang sebaik orang di antara kalian adalah yang mempunyai bahu paling lembut di dalam sholatnya. Artinya kalau ditepuk untuk merapikan shocknya itu dengan senang hati atau ada setelah kosong juga nyupir gitu, kita marah ya padahal itu yang baik-baik orang itu menurut Rasulullah. Artinya kalau orang yang ada senggang, jangan biarkan setan kata di antara dua orang dalam shock. Jadi yang merapikan shock itu bahunya, kalau ditepuk bahunya di Mekah biasa gitu, kalau sholat kan ditepuk bahunya. Kita nggak marah, langsung diberi tempat untuk sholat shock yang rapi. Dan orang yang panjang usianya dan baik pula amalnya, itu yang cobaan kita semuanya. Panjang umur tentu baik amalnya, amal kebaikan dan baik manfaatnya buat orang lain. Dan 9 orang yang selalu menepati janjinya. Kami berharap kita berjanji suka lupa. Kalau janji supaya dicatat, supaya nggak lupa. Sekarang ada HP ya. Rasulullah bersabda, ulaika khiyarul ibadillahi indallahi yaumil qiyamati muqunal mutibu. Mereka adalah para hamba pilihan di sisi Allah pada hari kiamat, yaitu orang-orang yang menepati janji dan berbuat baik. Hadis riwayat Ahmad. Poin yang saya sampaikan, namun semua itu tentu kuncinya adalah kita lakukan semua dengan ikhlas. Karena ikhlas sudah datang, ucapan gampang banget tapi melakukan susah. Orang ikhlas adalah terjaga dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT, baik saat bersama manusia maupun saat sendiri. Disebutkan dalam hadis, aku beritahukan bahwa ada suatu kaum dari umatku datang dari hari kiamat dengan kebaikan seperti gunung Tihamah yang putih. Tetapi Allah SWT menjadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Mereka adalah saudara-saudaramu dan kulitnya sama dengan kamu. Melakukan ibadah malam, semua ibadah dilaksanakan seperti kamu. Tetapi mereka adalah kaum yang jika sendiri melanggar yang diharamkan Allah. Artinya dia ibadah kalau pada mereka ada sih, ada riya di dalamnya. Jadi sangat sia-sia nanti di hari yaumul akhir, di amalnya akan keterbangan. Mungkin kita sama-sama menjaga untuk beribadah memang hanya karena Allah. Yang kedua, senantiasa beramal di jalan Allah, baik dalam badan sendiri atau bersama orang lain, baik ada pujian ataupun celaan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, orang yang riya memiliki beberapa ciri malas jika sendirian dan rajin jika di hadapan orang banyak. Dia semakin bergairah dengan beramal jika dipuji dan akan menjauh jika dicela. Yang ketiga adalah selalu menerima apa adanya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mungkin ini kita tanamkan bersama-sama, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ada 4 ikhlas, atau kita termasuk kelompok yang mana? Yang pertama, ikhlas muqtadi, yaitu orang yang beramal karena Allah, semuanya mungkin karena Allah. Tetapi di dalam hatinya terbersih keinginan pada dunia dan ibadahnya dilakukan hanya untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan serta kebingungan itu. Dia tahajud dan bersedekah karena ingin sukses dan usahanya supaya usahanya berhasil.
supaya cakapnya lari saya mau tahajud tiap malam. Ciri-cirinya jika beribadah tidak istiqomah. Beribadah hanya saat ada maksud dan tujuan atau kebutuhan. Jika kebutuhan sudah terpenuhi, maka akan kendor ibadahnya. Ini ciri-ciri daripada ikhlas yang tadi. Yang kedua, ikhlas abid, yaitu orang yang beramal karena Allah, dari hatinya bersih dari riya serta keinginan-keinginan. Jadi ibadahnya dilakukan hanya karena Allah dan demi meraih kebahagiaan akhirat, menggapai surga, takut neraka dengan